Hey yo yo yo, ketemu lagi dengan saya Dokter Ray. Hari ini kita akan membahas soal penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada anak tetapi bisa disembuhkan dengan penanganan yang baik. Yuk kita belajar soal demam berdarah. Kita mesti tahu dulu bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Jadi yang membuat kita sakit adalah virusnya, bukan nyamuknya. Kebetulan virusnya masuk ke dalam tubuh nyamuk. Kita akan bagi pembahasan ini dalam 3 babak. Babak yang pertama adalah fase demam. Fase ini dimulai pada hari pertama sampai hari ketiga kita demam. Sangat sulit dipastikan kalau ini demam berdarah atau bukan, karena begitu banyak penyakit yang juga bisa menyebabkan demam. Gejala awal dari demam ini adalah demam tanpa sebab yang jelas. Misalnya kalau kita demam karena infeksi saluran napas atas, maka kita demam dan batuk-batuk. Atau karena saluran kemih, kita demam dan nyeri saat berkemih. Tapi kalau ini, dia demam saja tanpa sebab yang jelas. Sehingga harus ke dokter untuk memeriksa lebih rinci. Tipe demam ini adalah demam yang tiba-tiba langsung tinggi hingga 39-40 derajat. Bila diminumi penurun panas, maka panasnya akan turun dan akan naik kembali. Gejala lain yang mungkin muncul adalah mual, muntah, nyeri di belakang mata, pegel-pegel, bisa muncul bintik-bintik merah pada kulit. Karena gejalanya banyak, maka ini bisa membingungkan pasien dan dokter. Yang harus dilakukan kalau kita tiba-tiba demam, maka yang pertama kita harus tanya tetangga, apakah ada yang demam berdarah atau tidak. Bisa juga tanya di tempat kerja. Yang berikut, kita harus makan dan minum yang ekstra, yang lebih banyak. Sebisa mungkin untuk beristirahat. Jika sampai hari kedua demam masih tinggi, segera hubungi dokter. Jika demam sampai hari ketiga, maka dokter akan menyarankan untuk memeriksa lab darah untuk menentukan ini ada kemungkinan demam berdarah atau tidak, perlu pengobatan apa, perlu rawat inap atau tidak. Intinya hari ketiga, jika panas masih sangat tinggi, segeralah ke dokter. Babak yang kedua, fase kritis. Fase ini dimulai pada hari keempat sampai hari kelima. Dihitung dari hari pertama kita demam. Di fase ini banyak sekali terjadi kematian loh. Demam berdarah bukan hanya masalah trombosit. Trombosit hanya salah satu dari masalah besar yang disebabkan oleh demam berdarah. Saat kita demam berdarah, maka pembuluh darah kita, selang kita akan mengalami kebocoran. Sehingga cairan yang ada di pembuluh darah keluar ke jaringan sekitar. Kalau dia keluar ke paru-paru, maka akan menjadi sesak. Bisa keluar ke rongga perut. Bisa juga terjadi dehidrasi. Kalau dehidrasi, itu seperti pompa air yang terus bekerja tanpa adanya air. Maka mesin akan panas dan menjadi rusak. Disitulah kematian akan terjadi. Seberapa banyak yang akan bocor? Nah, disitulah fungsinya dokter untuk menghitung pengeluaran cairannya berapa, kira-kira harus dimasukkan cairannya berapa, apa yang kita lakukan pada saat fase dehidrasi ini. Cairan yang keluar dari pembuluh darah akan membuat darah kita kental. Dan ini salah satu tolak ukur yang penting saat pemeriksaan laboratorium. Saat pembuluh darah mulai bocor, maka kita harus menambalnya. Yang menambal pembuluh darah yang bocor adalah trombosit. Jadi kalau kita periksa trombositnya rendah, itu berarti banyak trombosit yang dipakai untuk menambal kebocoran-bocoran ini. Sehingga hasil trombosit akan menjadi rendah. Dan bila trombosit dipakai terus-menerus, maka akan terjadi perdarahan yang tidak bisa ditambah lagi karena trombositnya sudah habis. Di fase ini, dokter akan menyeimbangkan cairan yang masuk dan cairan yang bocor sehingga kita tidak mengalami dehidrasi dan diberikan juga anti mual, anti nyeri dan penurun panas. Banyak kematian yang terjadi karena keterlambatan datang ke fasilitas kesehatan untuk mengganti cairan-cairan yang sudah bocor tadi. Babak ketiga, fase penyembuhan. Fase penyembuhan ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7. Pada fase ini trombosit akan perlahan-lahan naik menuju ke angka yang normal. Tanpa jus jambu, trombosit juga akan bisa menaik. Pakai jus jambu, rebusan ini, rebusan itu boleh membantu. Tapi tanpa itu pun, trombosit kita akan naik secara bertahap. Yang paling penting adalah keseimbangan cairan dalam tubuh pasien. Dokter akan menyesuaikan lagi cairan yang masuk. Karena cairan yang bocor-bocor tadi di jaringan-jaringan itu
akan masuk kembali ke dalam pembuluh darah. Oke, setelah semua fase dilewati dengan baik, maka kita akan mencapai kesembuhan. Semakin cepat, semakin tepat akan mempercepat kesembuhan kita. Kira-kira itu saja obrolan kita hari ini tentang demam berdarah. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang perlu tahu tentang info ini. Tetap sehat, tetap semangat.